Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Perampok memang sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka biasa mengambil barang milik orang lain secara paksa, dan jika ada yang menolak memberikan barangnya, sudah dipastikan orang tersebut langsung pindah alam. Namun jika Allah memberikan tobat kepada seseorang, entah itu perampok, pezina atau penjahat apapun itu, siapa yang dapat mencegahnya dari hidayah Allah? Beginilah kisah yang dialami oleh perampok paling menakutkan yang terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah ini dalam kitabnya, Al-Mawais Al-Usfuriyah. Perampok tersebut bernama Fudail bin Iyad, dulunya adalah seorang perampok yang paling ditakuti yang mencari mangsa dari satu daerah ke daerah yang lain. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. Di wilayah Khurasan, Asia Tengah, pada abad ke-8 hiduplah seorang perampok, Fudail bin Iyad. Sosok yang biasa melakukan kejahatan di rute antara Abu Wardah dan Sirjis itu amat ditakuti, jangankan bertemu muka, siapapun pengelana jalur itu bila mendengar namanya disebut saja sudah merinding ketakutan. Suatu malam, sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka menyadari, daerah itu sangat rawan perampokan. Apalagi, kawanan Fudail bin Iyad kerap beroperasi di sana. Maka, mereka berunding terlebih dahulu dalam kemah sebelum meneruskan perjalanan. Seorang di antara mereka berkata, "Sungguh, Fudail bin Iyad dan gerombolannya biasa melancarkan aksinya di daerah ini, kita harus berbuat apa?" Seorang yang lebih alim dari ketiganya menjawab, "Siapkanlah panah-panah kita. Kita akan memanah ke arah mereka bersembunyi. Jika anak panah kita tepat mengenai sasaran, hendaknya kita melanjutkan perjalanan. Bila tidak begitu, sebaiknya kita kembali saja. Akan tetapi, kita tidak sekadar memanah, lebih dahulu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, semoga Allah menolong kita." Masing-masing pria itu menggumamkan beberapa kalamullah sebelum menjalankan rencana itu. Sementara, tak jauh di sana Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya sudah bersemangat untuk menggempur kafilah dagang tersebut. Para penjahat itu berniat langsung menyergap begitu mereka mendekati lembah yang gelap. Kelompok pedagang itu akhirnya berpencar menjadi 3. Kemudian orang pertama dari mereka memanah sambil membaca firman Allah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Kemudian Fudail berteriak keras jatuh tersungkur pingsan. Pelayannya mengira Fudail terkena anak panah. Kemudian pelayannya memeriksa apakah betul Fudail terkena anak panah. Setelah Fudail tersadar dari pingsannya, ia berkata, "Panah Allah telah mengenaiku." Kemudian orang kedua dari kelompok itu kembali memanahkan anak panah sambil membaca firman Allah. "Maka segeralah kembali mentaati Allah, sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian." Quran Surah Az-Zariyat ayat 50. Kemudian Fudail berteriak keras lebih keras dari teriakan pertama. Pelayannya segera memeriksa kondisi Fudail apakah terkena anak panah. Kemudian Fudail berkata, "Hai pelayanku, panah Allah telah mengenaiku." Kemudian orang ketiga dari kelompok itu melepaskan anak panah ke arah Fudail sambil membaca firman Allah. "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Quran Surah Az-Zumar ayat 54. Mendengar itu Fudail berteriak lebih keras dari teriakan pertama dan kedua, kemudian ia berkata kepada anak buahnya, "Sadarlah dan bertaubatlah kalian semua. Sesungguhnya aku menyesal atas kezaliman merampok yang aku jalani selama ini. Rasa takut kepada Allah telah masuk ke dalam hatiku, aku tidak akan merampok lagi." Setelah kejadian itu, Fudail bin Iyad pun pergi ke Mekah. Ketika ia sampai di tempat yang dekat dengan Nahrawan, Khalifah Harun al-Rasyid menemuinya dan berkata, "Hai Fudail, aku telah memimpikan sebuah mimpi bahwa seolah-olah ada yang menyeru dengan suara keras dengan seruan. Sesungguhnya Fudail telah takut kepada Allah. Ia telah memilih mengabdikan dirinya kepada Allah, terimalah ia." Kemudian Fudail berteriak keras dan berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan dan kesombonganmu, engkau mencintai hamba pendosa yang telah jauh darimu selama 40 tahun. Setelah bertobat Fudail bin Iyad menekuni ilmu agama dan akhirnya menjadi seorang ulama dan menjadi ahli hadis besar yang hidup pada abad kedua. Banyak ulama besar mengambil ilmu dari beliau, di antaranya Yahya Al-Qattan, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i dan Al-Humaidi.
Beliau dilahirkan di Samarkand, tumbuh besar di kota Abyur, dan menulis riwayat-riwayat hadis di kota Kufah dan bermukim di Mekah hingga wafat pada tahun 187 Hijriah atau 803 Masehi. Syekh Fudail menimba ilmu dari beberapa ulama, di antaranya seperti Sufyan As-Sauri, Al-Amasi, Mansur bin Mu'tamir, dan Hisham bin Hasan. Salah satu nasihat yang paling terkenal dari Fudail bin Iyad adalah, "Andai aku punya doa mustajab, maka doa tersebut akan aku pakai untuk mendoakan penguasa." Mengapa demikian wahai Abu Ali? Demikian tanggapan sebagian orang. Syekh Fudail menjawab, "Jika doa mustajab itu kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun, jika kupakai untuk mendoakan penguasa maka baiknya penguasa akan berdampak kebaikan bagi rakyat dan negeri." Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.